Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjeli Ramasari dengan NPM A1D021050 dari Fakultas Pendidikan Biologi nih. Nah, kali ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan tentang sekolah efektif. Yang kedua, konsep total kualitas manajemen. Yang ketiga, apa dan bagaimana quantum teaching. Yang keempat, menerangkan quantum learning. Sekolah efektivitas. Yang pertama, sekolah efektivitas. Sekolah efektivitas merupakan sekolah yang mampu memberikan layanan pembelajaran yang bermutu, yang didukung oleh proses penyelenggaraan yang bermutu, dan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Lulusan bermutu itu diantaranya ditandai dengan seberapa banyak siswa yang berprestasi, bagaimana dilihat dalam peroleh angka atau nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh seberapa baik kepemilikan kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerjasama, kerja keras, dan ulet, keterampilan, budi pekerti, beriman, dan bertakwa, tanggung jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sekolah efektif. Yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi semua warga sekolah. Yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Yang ketiga, mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi. Yang keempat, peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, peserta didik lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Yang keenam, adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, peserta didik mau bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, kepala sekolah mampu mempunyai program intervise, pengawasan, supervisi, dan membuat rencana sekolah bersama-sama para guru. Yang kesembilan, membuat lingkungan yang nyaman. Yang kesepuluh, lingkungannya secara rutin mengenai program yang dibuat siswa. Yang kedua, Total Quality Management. KTM atau Total Quality Management adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelangganan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Pengertian lainnya, Total Quality Management adalah strategi manajemen yang bertujuan menanamkan kecerdasan kualitas pada semua proses dalam organisasi. Dalam KTM, Quality Management, Total Quality Management, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka harus bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam suatu produk dan layanan pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah yang komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara kesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan perdayaan masyarakat. Unsur-unsur utama KTM. Yang ketiga, quantum teaching. Secara umum, quantum teaching adalah sebuah metode dan proses pembelajaran di dalam kelas yang mengoptimalkan interaksi berbagai unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya. Dalam interaksi ini, berbagai unsur belajar efektif dilibatkan atau antusiasme dan semangat belajar siswa. Menghasilkan integrasi ini diharapkan dapat mengubah dan meningkatkan kemampuan serta bakat siswa. Kemampuan dan bakat siswa ini pada akhirnya akan menjadi prestasi dan menghasilkan belajar yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Jadi, berbagai unsur yang diinteraksikan ibarat sebagai energi dan kompensasi siswa yang menimpakan pesan
disimbolkan sebagai cahaya yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Karakteristik quantum teaching. Yang satu berpangkal pada psikologi konotif. Yang kedua bersifat humanistik. Manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian. Yang ketiga bersifat konstruktivistis, atau artinya memadukan faktor potensi diri manusia selaku pembelajaran dengan lingkungan sebagai konteks pembelajaran. Yang keempat, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermanfaat. Yang kelima, menentukan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang keenam, menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan presentasi materialisme. Yang keempat, quantum learning. Quantum learning merupakan metode pembelajaran yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dan menentukan bagaimana pengalaman baru dalam belajar. Metode pembelajaran quantum learning ini diharapkan dapat menumbuh efikasi diri yang tinggi pada setiap siswa. Dengan metode pembelajaran yang membawa suasana kelas yang membosankan menjadi menarik, karena pada metode ini siswa tidak hanya belajar, namun siswa diajarkan untuk bermain seperti berarti siswa tetap belajar, namun belajar dengan mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning. Yang pertama, melakukan ambrak atau apakah manfaat bagiku. Ambak adalah motivasi yang didapat dalam pemilihan secara mental antara akibat suatu keputusan. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran diperlukan penataan lingkungan yang didapatkan siswa merasa betah dalam belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Langkah ini dilakukan untuk memacu kreativitas di dalam kelas. Yang keempat, membebaskan gaya belajar peserta didik. Adanya berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Yang kelima, kebiasaan mencatat. Siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan juga mengumpulkan kembali apa yang didapatkan menggunakan ungkapan sesuai gaya belajar mahasiswa masing-masing. Yang keenam, membiasakan membaca. Dampak dari membaca adalah siswa akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, penambah wawasan, serta daya ingat. Yang ketujuh, menjadikan anak lebih kreatif. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu memberikan ide-ide segar dalam pikirannya. Kedelapan, melatih kekuatan memori otak siswa. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam proses belajar anak. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay nat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.